Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Raudatul Learn. Di sini kita akan menjelajahi platform e-learning yang dirancang khusus untuk Mas Raudatul Muhajirin. Nah, pada navigasi utama, di bagian atas terdapat menu beranda, situs kami, dan panduan. Navigasi utama situs ini terletak di bagian atas halaman dan terdiri dari beberapa menu penting. Nah, untuk beranda merupakan akses cepat ke halaman utama situs. Untuk situs kami, itu berisikan informasi mengenai website, madrasah, dan pondok pesantren Raudatul Muhajirin. Jadi, ketika kita mengklik situs kami, maka kita akan diarahkan ke website, madrasah, dan pondok pesantren Raudatul Muhajirin. Untuk menu panduan, berisi petunjuk dan informasi berguna untuk membantu pengguna memanfaatkan e-learning dengan baik. Nantinya panduan ini akan kami isi dengan video tutorial penggunaan e-learning. Pada bagian pojok kanan atas terdapat tombol masuk yang memudahkan pengguna untuk login ke akun mereka. Begitu kita memasuki beranda, kita akan melihat foto-foto para guru dan kata sambutan selamat datang di Mas Raudatul Muhajirin, Desa Tangkit Baru. Lengkap dengan tombol lihat e-learning untuk mengakses pembelajaran lebih lanjut. Selain itu, pada bagian bawah terdapat juga fitur LMS Mas Raudatul Muhajirin, yang mana ini berisikan tentang manfaat dari e-learning Raudatul Learn, seperti pusat pembelajaran digital terintegrasi, materi terbaik dan mudah diakses, interaksi antar pengguna, dan juga monitoring dan evaluasi terintegrasi. Nah, untuk informasi tambahan, pada bagian footer terdapat informasi tentang tujuan platform ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ada juga informasi kontak sekolah seperti alamat, email, dan juga nomor telepon. Di sini juga terdapat link media sosial yang dapat diikuti untuk mendapatkan informasi terbaru seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Dari halaman utama LMS Raudatul Muhajirin, di sini kita mengklik tombol masuk, yang mana tombol ini akan mengarahkan kita ke halaman login untuk mengakses sistem pembelajaran. Nah, setelah mengklik masuk, kita akan diarahkan ke halaman login yang berlatar belakang pemandangan dari sebagian desa Tangkit Baru. Nah, gambar ini mewakili identitas dan keindahan khas desa Tangkit Baru. Pada halaman login, nah kita dapat memasukkan nama. Di sini nama penggunanya adalah Nawang. Kemudian kita dapat mengisi kata sandi pada kolom berikut. Kita harus memastikan bahwa kedua kolom ini kita isi dengan benar untuk menghindari kendala saat masuk. Apabila sudah diisi, selanjutnya kita klik tombol masuk yang berwarna hijau. Ketika kita sudah masuk pada halaman dashboard e-learning, di sini kita melihat ada beberapa menu kembali. Ada menu beranda, dashboard, kursus, dan administrasi situs. Nah, untuk menu yang muncul pada teacher dan siswa yaitu beranda, dashboard, dan kursus. Sedangkan administrasi situs ini hanya muncul pada admin. Di sini juga terdapat icon yang menginformasikan data penting seperti kapasitas penyimpanan, jumlah kursus yang aktif dan totalnya, serta informasi pendaftaran siswa. Nah, bagian ini juga menampilkan keamanan. Untuk bagian icon ini itu hanya muncul pada admin. Nah, di bagian tengah ini terdapat kalender yang menampilkan berbagai kegiatan akademik. Pengguna dapat melihat event penting seperti
ujian yang terjadwal, tugas, maupun kuis. Selain itu, juga terdapat tombol New Event di dekat kalender yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan acara baru. Nah, ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengelola jadwal mereka sendiri. Di pojok kanan atas ini, terdapat saklar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode edit, yang mana memungkinkan pengguna dengan hak akses yang sesuai untuk melakukan perubahan pada tata letak atau isi halaman pada e-learning. Di bagian atas ini juga terdapat ikon akun yang memungkinkan akses cepat ke pengaturan profil atau pemberitahuan terbaru. Nah, di sini terdapat ikon akun, ada profil, nilai, kalender, berkas pribadi, laporan, preferensi, pemilihan bahasa, beralih peran, setelah itu keluar. Di sini juga terdapat ikon lonceng, itu berupa notifikasi dan juga seperti ikon chat. Selain kalender, terdapat juga blok lainnya seperti timeline atau lini masa yang berada di dashboard e-learning Raudatul Learn. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk melihat tugas atau aktivitas yang akan datang secara terurut berdasarkan tanggal tenggat. Nah, ini menampilkan semua tugas yang perlu diselesaikan seperti tugas kuis, ujian. Nah, di sini pengguna dapat memfilter aktivitas berdasarkan tanggal jatuh tempo atau mengurutkannya berdasarkan kursus tertentu untuk memudahkannya. Di sini kita dapat menggunakan menu drop-down untuk memilih kursus tertentu dan melihat aktivitas yang terkait. Dengan ini, pengguna bisa melihat fokus pada hal-hal yang mendesak, seperti tanggal jatuh tempo ada 7 hari, 30 hari, 3 bulan, sampai 6 bulan, dan juga urutan berdasarkan tanggal ataupun urutan berdasarkan kursus. Nah, di bawah timeline atau lini masa, kita dapat melihat bagian yaitu kursus yang baru diakses, yang menampilkan kursus-kursus yang baru saja diakses oleh pengguna. Nah, bagian ini sangat berguna untuk kembali ke kursus yang sudah diikuti tanpa harus mencarinya secara manual. Nah, misalnya, jika pengguna baru saja mengikuti kursus bahasa Arab, maka kursus tersebut akan muncul di bagian sini. Selain terdapat kalender, lini masa atau timeline, dan kursus yang baru diakses, di sini juga terdapat bagian yaitu pengguna daring. Nah, fitur ini dia menunjukkan daftar pengguna yang sedang online di platform e-learning, termasuk peserta didik dan guru. Nah, informasi ini berguna untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif di e-learning. Nah, setelah dari menu dashboard, kita akan beralih ke menu kursus. Di sini kita mengklik menu kursus. Jadi ini adalah halaman untuk menampilkan daftar kursus yang tersedia di e-learning Raudatul Learn. Berikut kursus-kursusnya. Nah, di bagian atas ini terdapat opsi untuk memfilter kursus berdasarkan kategori tertentu dan mencari kursus berdasarkan nama. Misalnya, di sini kita melihat kategori ada semua, sedang berlangsung, mendatang, lampau, berbintang, dan dihapus dari tampilan. Di sini kita melihat semua, maka semua kursus akan tampil. Atau di sini kita menggunakan kolom pencarian untuk menemukan kursus tertentu dengan cepat. Di sini kita dapat mengetik kursus yang sedang kita cari. Nah, di sini pengguna juga dapat mengatur urutan kursus berdasarkan nama kursus. Mungkin di sini ada urutan berdasarkan nama kursus atau urutan berdasarkan akses terakhir. Selain itu, juga terdapat opsi tampilan seperti kartu yang memberikan visualisasi lebih menarik. Di sini kita buat terlebih dahulu urutan berdasarkan nama kursus. Setelah itu kita lihat kartu. Nah, di sini tampilannya berbentuk
kartu kursus-kursusnya. Setelah itu kita lihat daftar. Nah, maka tampilannya juga akan berubah. Jadi setiap kursus ini ditampilkan dalam bentuk kartu yang menunjukkan judul kursus. Seperti di sini ada bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah kelas 10A, ada untuk kelas 10B, 11A, 11B hingga kelas 12. Nah, jadi informasi ini sangat membantu pengguna untuk mengenali kelas dan tingkat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pada setiap kursus juga diberikan yaitu gambar agar dapat menarik, dan pada setiap kursusnya ini diberikan keterangan gambar yang mana bisa lebih menarik dan kita dapat membedakan setiap mata pelajarannya. Seperti di sini ada mata pelajaran bahasa Arab, maka backgroundnya yaitu tentang bahasa Arab. Setelah itu di sini ada bahasa Indonesia dan juga English dan kursus-kursus lainnya. Selanjutnya kita akan mengakses salah satu kursus. Di sini kita mengambil kursus bahasa Indonesia. Jadi pada kursus bahasa Indonesia ini kami sudah mencoba menambahkan tentang forum yaitu pengenalan bahasa Indonesia, ada deskripsinya dan juga penambahan modul. Nah, untuk mengedit pada tampilan ini bagi admin dan guru, di sini kita menghidupkan terlebih dahulu yaitu mode editnya. Nah, ketika mode edit sudah kita aktifkan, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Yaitu terdapat menu kursus, menu setelan. Nah, di sini kita dapat mengedit bagian-bagian kursus untuk bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat menu peserta. Jadi di bagian ini kita dapat mengetahui siapa saja yang berada pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita juga terdapat nilai. Ada laporan nilai siswa, ada laporan, dan untuk selengkapnya ada juga bank soal, bank konten, penyelesaian kursus, rencana, dan lain sebagainya. Kita kembali ke kursus. Nah, untuk pengajar, di sini kita dapat menambahkan aktivitas atau sumber. Kita klik terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini guru bisa menambahkan seperti alat eksternal, kuis, penugasan, dan juga file. Di sini kita akan mencoba menambahkan berkas. Nah, untuk deskripsi ini dia bersifat opsional, bisa kita isi ataupun tidak. Di sini kita isi. Nah, untuk memunculkan deskripsi ini di tampilan kursus, kita dapat mengklik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, setelah itu kita dapat memilih berkasnya. Di sini kita bisa mengklik bagian tambah. Nah, pada bagian unggah berkas kita pilih, biasanya di sini choose file atau pilih file. Pastikan kita menyimpan materi ini di lokasi penyimpanannya yang mudah kita temukan. Di sini kita akan masukkan Word. Setelah itu open. Nah, di sini kita juga harus memastikan bahwa materi atau modul yang kita masukkan sudah terlihat namanya. Selanjutnya kita unggah berkas. Nah, setelah selesai, kita dapat merubah pada bagian tampilan. Bagian otomatis ada ditanamkan, paksa unduh, buka, dan dalam sebulan. Di sini kita memilih otomatis. Nah, bagian penyelesaian aktivitas di sini pada bagian pelajaran penyelesaian kita ubah menjadi
aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Maka nanti aktivitas ini secara langsung ketika siswa sudah mengakses dari modul, maka secara otomatis sistem tersebut akan berubah bahwa siswa sudah mengaksesnya. Apabila kita sudah selesai memasukkan semuanya, selanjutnya kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini muncullah berkas yang sudah kita masuki tadi, yaitu materi untuk siswa kelas 10 sama dengan kelas 12. Selanjutnya kita akan menambahkan yaitu penugasan. Yang bagian penugasan bisa kita klik. Ini hampir sama seperti dengan penambahan modul. Kita memberikan penugasannya. Di sini kita dapat menambahkan deskripsi yang bersifat opsional. Setelah itu kita tampilkan deskripsi. Di sini juga terdapat instruksi aktivitas dan berkas tambahan jika kita ingin menambahkan berkas dalam penugasannya. Nah, jadi dalam tugas ini terdapat izinkan pengajuan. Nah, jadi dalam penugasan ini terdapat yaitu tanggal jatuh tempo, tanggal batas akhir. Di sini kita mengaktifkannya itu pada tanggal 29 dan tenggatnya pada tanggal 5 November. Dan di sini juga terdapat ingatkan saya untuk menilai. Di sini kita dapat memilih tipe pengajuannya, yaitu pengajuan berkas dengan jumlah maksimum berkas yang diunggah. Di sini kita ubah menjadi 1. Ukuran maksimum pengajuan, batas unggah situs atau batas unggah dari pengajuan berkas kita. Di sini kita memilih 5 MB. Nah, apabila kita sudah merasa cukup, kita dapat menyimpan dan kembali ke kursus. Maka di sini akan tambah yaitu bagian penugasan. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini tempat siswa akan mengumpulkan tugas mereka dengan mengklik mengirimkan pengajuan. Nah, di sini siswa dapat menambahkan berkas mereka. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kuis. Klik bagian tambahkan aktivitas atau sumber. Pilih bagian kuis. Kita dapat memberikan nama pada kuis tersebut. Dapat menambahkan deskripsi sama seperti sebelumnya yang bersifat opsional. Waktu pengerjaannya kuis kita mulai dari tanggal 29 dan kita dapat menutup kuisnya pada tanggal 29 dengan waktu pengerjaan. Kita aktifkan terlebih dahulu. Waktu pengerjaan 20 menit. Di sini ada juga pilihan dalam minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, kita juga dapat mengatur nih tata letak pada setiap halaman. Sini mungkin kita setiap halaman mau kita tampilkan 2 soal. Sama seperti sebelumnya, dalam penyelesaian aktivitas ini terdapat juga pelajaran penyelesaian. Di sini kita mengubahnya aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Setelah itu, apabila sudah cukup dengan semuanya, kita mengklik kembali pada bagian simpan dan kembali ke kursus. Nah, tadi kuis sudah kita tambahkan nih. Selanjutnya kita akan menambahkan soal. Pada bagian soal ini kita dapat mengklik tambah. Ada 3 pilihan. Apabila kita mau meng-create soal baru, kita dapat memilih bagian ini. Apabila kita ingin mengambil dari soal yang sudah ada,
dapat melihat bagian dari bank soal dan soal acak. Di sini kita mencoba untuk meng-create soal baru. Nah, di sini kita memilih esai, tambahkan. Nah, pada bagian ini kita dapat menulis nama soal dan teks soalnya. Pada bagian teks soal kita tuliskan. Di sini kita dapat mengatur poin setiap nomornya. Di sini poinnya ada 2, bisa juga kita buat jadi 1. Nah, di sini kita dapat mengatur format jawabannya. Ada berbagai pilihan. Di sini kita milih teks biasa. Dan juga terdapat ukuran kotak input, yaitu 10 baris. Ada berbagai pilihan juga. Nah, setelah sudah, kita simpan perubahan dan lanjut penyuntingan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan dari soal yang sebelumnya yang sudah pernah digunakan. Kita klik kembali tambah, kita mengambil dari bank soal. Nah, di sini ada 3 menu tambahan nih, yang mana sudah digunakan sebelumnya. Yang sebelumnya kita menggunakan yaitu soal esai. Di sini kita akan masukkan bahasa Indonesia, yaitu berupa pilihan ganda, dan 1 soal esai. Setelah kita pilih, kita tambahkan soal terpilih pada kuis. Nah, di sini sudah masuk soal-soal yang kita masukkan tadi. Di sini terdapat 2 halaman, yang mana sebelumnya pada kursus tadi sudah kita atur, ya setiap halamannya akan muncul 2 soal. Nah, setelah sudah kita simpan. Nah, di sini kita dapat mengetahui nih berapa banyak soal pada kuis ini, dan seperti inilah tampilan pada soal untuk esai pada halaman pertama. Selanjutnya pada halaman kedua, ini soal ketiga dan keempat berupa pilihan ganda. Kirim. Seperti itulah cara untuk memasukkan modul, memberikan penugasan, dan kuis. Nah, apabila kita sudah selesai mengakses e-learning dan kita ingin keluar dari e-learning ini, kita bisa mengklik bagian profil kita tadi. Nah, kita klik keluar. Maka kita sudah keluar dari sistem pembelajaran. Mungkin sekian demonstrasi dari penggunaan e-learning Raudatul. Semoga semua yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.